Berarti kita langsung masuk ke pembahasan sukun asli di halaman 72. Sukun asli. Ya, sukun asli itu secara terjemahan, ya, sukun itu artinya yang sudah pernah kita katakan, yaitu artinya diam, sukun, atau tidak bergerak, ya, tidak ada gerakan, sukun, ya. Kalau dikatakan secara ini mati gitu, sukun, ya. Kemudian asli, nah ini mirip seperti pembahasan mat asli, ya. Asli itu artinya ya asalnya dia, ya, itu dia memang seperti itu, keasliannya memang seperti itu. Artinya sukunnya itu memang orang Arab itu memang mensukunkan huruf itu, tidak memberikan harokat, tidak fathah, tidak kasrah, tidak dhammah. Jadi dia sukun asli. Nah, pembahasan sukun asli ini dibagi lagi oleh penulis menjadi 4 pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, mad lazim kalimi musaqqal. Nah, sekarang kita lihat di sini mad lazim kalimi musaqqal. Mengenai penamaan mad lazim kalimi musaqqal, ya, itu boleh dibalik. Boleh kita katakan mad lazim musaqqal kalimi, ya, boleh. Atau mad lazim kalimi musaqqal seperti ini. Atau boleh juga bisa dikatakan mad lazim kilmi musaqqal, ya, ya, boleh mad lazim musaqqal kilmi. Ya, nah itu hanya sebatas penamaan saja. Ya, jadi boleh dibalik-balik, boleh kalimi, boleh kilmi, boleh musaqqalnya duluan. Ya, nah, kita lihat dari sini secara bahasa dulu, yaitu mad secara bahasa artinya memanjangkan. Lazim, ya, kalau dikatakan lazim berarti dia 6 harokat. Jadi kalau lazim itu berarti matnya itu dibaca panjang 6 harokat. Kalau dikatakan lazim, ya, kalau dikatakan di dalam hukum tajwid, setiap mat yang dikatakan lazim itu panjangnya itu 6 harokat. Ya, jadi bukan dibaca panjang 4 harokat atau 2 harokat, ya, gitu. Tapi dia dibaca 6 harokat kalau dikatakan lazim. Ya, lazim itu kalau bahasa kita artinya wajib, ya, lazim, ya, kelaziman, ya, lazim. Nah, maka itu dibaca dengan wajib panjang 6 harokat. Kemudian kalimi, ya, kalimi itu berasal dari kata kalimatun, kalimat, ya. Jadi kalimi itu dia nisbah dari kalimatun, ya. Kalimatun kan di dalam bahasa Arab itu artinya kata, ya kan? Kalimat itu kan ya, kalimatun, ya, kalimatun itu kata. Nah, ketika ini dinisbahkan, ya, maka tak marbutohnya itu dibuang, ya, atau dihapus, langsung diberikan ya nisbah, maka menjadi ya kalamiyun, ya kalamiyun. Nah, maka ini cara menisbahkan kalimat, ya, yaitu dengan cara diberikan ya nisbah, kalamiyun, ya, kalami. Nah, atau boleh dikatakan kilmi, boleh, ya, kilmiyun. Jadi mad lazim, ya, kalami, ya, kalami. Jadi dia berasal dari kalimatun, ya, ya, gitu, ya, kalimi, ya, apa, kalimi, berasal dari kalimatun, ya, kalimatun.
ya. Jadi dia ya kalimatun berasal dari itu. Makanya di sini dikatakan oleh penulis ya. Nah, kita lihat di situ di ininya al-maddul lazimul kalimiyu ya, kalimiyu. Jadi kalimiyu. Ya, ini ada salah harokat ya. Nah, jadi kalimiyun ya. Nah, ini kali ya. Kali ini terus mimnya ini diharokatkan kasroh. Kenapa? Karena mengikuti huruf ya nisbah ini. Ya, maka setiap ada ya nisbah, maka dia huruf sebelumnya itu diharokatkan kasroh. Setiap ada huruf ya nisbah, jadi huruf ya ini ya nisbah, maka sebelumnya itu diharokatkan kasroh. Dan ini kaidah ini mirip seperti nanti ketika bertemu ya mutakalim. Ya seperti misalkan kalau kita belajar bahasa Arab, ya kolamun bertemu ya mutakalim, ya maka menjadi kolami, ya kolami, ya kolami. Maka begitu juga kalimi. Ya ini yang tadinya harokatnya fathah, ya dia menjadi kasroh. Nah ini mirip dengan seperti bertemu dengan ya mutakalim. Jadi setiap ada ya nisbah ataupun nanti berbentuk ya ya masdar, ya namanya masdar sinai. Masdar sinai pun sama mirip dengan nisbah, ya nisbah itu sama. Nah, maka dia diberikan itu bentuknya begitu. Al-maddul lazimul kalamiyyu al-musaqqal. Ya, jadi ya. Kenapa dikatakan kalimiyu? Ya, kalimiyu karena berkaitan dengan kata tadi kalimatun. Nah, maka dia di sini kita lihat di kalimat contohnya aqammatu. Nah, itu kata itu. Ya, kalimat itu. Aqamah itu satu kata. Gitu. Kemudian wahajjahu. Ya, kalimat hajjah itu kata. Kemudian as-soh itu kata. Nah, kalian dikatakan dengan kalimi karena dia berkaitan dengan kata. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi dia nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi berkaitan dengan ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan. Tadi musakol artinya kan tadi mat itu panjang, lazim dan harokat, kalimi kalimat, musakolnya artinya? Musakol artinya berat. Musakol, ya. Musakol itu berat. Ya. Musakol itu dari sikol. Dari sakola yusak ilu. Sakola yusak ilu, ya. Ya, fa'ala yufa'ilu. Ya, saqqala yusaqilu. Musaqqalun, ya, musaqqal itu isim maf'ulnya. Musaqqal. Ya, dari saqqala. Ya, saqqala artinya itu berat. Saqqal. Ya, saqqala yusaqilu itu artinya berat. Artinya dia itu enggak enteng, bacanya itu berat. Makanya coba aja bacanya itu terasa susah kan? Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Jadi
dia agak berat, bacanya itu berat, ya, sikol, ya. Kenapa? Karena ada tasydid, mengharuskan adanya tasydid di huruf setelah mat itu. Makanya bacanya itu berat, musakol, ya, bacanya itu berat dengan sebab adanya tasydid. Ya, kan kita sudah pernah belajar bahwasanya tasydid itu sebenarnya dia 2 huruf. Jadi kalau ada tasydid itu sebenarnya itu 2 huruf asalnya. Nah, setelah dibaca panjang bertemu dengan 2 huruf yang sama, maka terasa berat cara bacanya. Makanya dikatakan musakol. Ya, musakol. Nah, nanti lawan daripada musakol itu mukhaffaf nanti. Nah, itu makanya itu dari sisi bahasa dulu, ya. Dari sisi bahasa nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih ini lagi, lebih fokus lagi menjelaskan tentang mad lazim kali ini musakol. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya. Beliau taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.